Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang tutorial base 2 yang akan memproduksi part Holo B12, Iron Coaster, Iron Mat, Iron Pole, dan MDF base. Kemudian terdapat mesin-mesin yang digunakan yaitu mesin hacksaw, mesin drilling, mesin milling, mesin bubut, mesin jigsaw, dan dobot. Berikut merupakan proses pembuatan part pada batch 2. Pada video ini akan dijelaskan mengenai alat pelindung diri apa saja yang wajib digunakan oleh praktikan selama melakukan tutorial di shop floor. Yang pertama, yaitu wear pack. Wear pack merupakan salah satu jenis pakaian yang digunakan dengan tujuan agar pemakainya terlindungi dari kemungkinan cedera ringan hingga berat. Selain itu, wear pack digunakan untuk melindungi tubuh operator dari scrap. Yang kedua, yaitu sarung tangan. Sarung tangan atau safety glove untuk melindungi bagian tangan pada saat melakukan pekerjaan. Sarung tangan berfungsi untuk melindungi tangan dari api, suhu panas, dingin, radiasi, arus listrik, benturan, pukulan, dan tergores benda tajam atau kasar. Masker digunakan untuk melindungi pemakainya dari debu sisa proses pengerjaan material. Kacamata safety berfungsi untuk melindungi area mata dari pengaruh yang berbahaya seperti material sisa yang dapat membahayakan kesehatan mata atau biasa disebut scrap. Earmuff digunakan untuk meredam suara yang dihasilkan dari mesin. Sepatu dipakai untuk menghindari resiko kecelakaan pada bagian kaki. Selain untuk menghindari kecelakaan, sepatu juga digunakan untuk meningkatkan efektivitas pergerakan operator pada saat melakukan pekerjaan. Berikut merupakan mesin hacksaw yang akan digunakan untuk proses pembuatan Holo B1 dan 2. Terdapat komponen-komponen yang harus kita ketahui untuk mengoperasikan mesin hacksaw. Yang pertama yaitu motor penggerak, digunakan untuk menggerakkan hacksaw. Kemudian ada mekanisme penggerak, digunakan untuk menghantarkan daya dari motor penggerak ke bilah gergaji. Kemudian terdapat rangka, lalu bilah gergaji, ragum, tuas pengunci ragum, dan handle. Berikut ini merupakan material dan alat bantu yang akan digunakan untuk membuat part holo base. Yang pertama ada besi holo, kemudian alat bantunya berupa kulen, meteran, dan penggaris siku. Sebelum melakukan pemotongan, lakukan pengukuran sebesar 400 mm terhadap besi holo. Kemudian tarik garis menggunakan penggaris siku sesuai dengan tanda yang sudah dibuat tadi. Langkah pertama yaitu naikkan handle, kemudian masukkan benda kerja pada ragum, lalu kunci ragum. Turunkan handle mendekati benda kerja. Pastikan operator berada di samping mesin hacksaw. Operator tidak boleh berada di depan mesin hacksaw karena dapat membahayakan operator. Kemudian, kita dapat menekan tombol on yang berwarna hijau. Pada saat proses pemotongan, terdapat gesekan antara mata gergaji dengan benda kerja. Hal tersebut menimbulkan efek panas yang dapat menurunkan kualitas bilah gergaji, sehingga selama proses pemotongan diberikan coolant secara berkala untuk mendinginkan bagian gesekan. Jika hampir selesai, pastikan operator memegangi benda kerja agar tidak jatuh. Jika benda kerja sudah terpotong, matikan mesin dengan menekan tombol yang berwarna merah. Langkah berikutnya yaitu proses pengikiran. Pengikiran ini digunakan untuk menghilangkan permukaan yang kasar. Kemudian, proses pengikiran terdapat alat bantu yang digunakan yaitu ragum dan kikir. Kemudian lakukan pengikiran dengan gerakan searah. Lakukan pengikiran pada sisi yang satu.
Berikut merupakan hasil pembuatan dari part holobase 1 dan holobase 2. Oke, langkah selanjutnya yaitu pembuatan part iron coaster dengan menyiapkan strip plat dan menyiapkan beberapa alat bantu berupa penggaris siku, jangka sorong, dan juga pulen. Langkah selanjutnya melakukan pengukuran strip plat dengan panjang 80 mm. Langkah selanjutnya yaitu melakukan pemotongan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Langkah selanjutnya yaitu meratakan permukaan part iron coaster dengan menggunakan mesin milling. Di mana mesin milling memiliki beberapa komponen berupa yang pertama ada feed handle lock untuk mengunci feed handle, ada operation control untuk menyalakan dan mematikan mesin, ada skala pemakanan, dan selanjutnya ada spindle lock, chuck, arbor, mata pisau, kunci ragum, eratan memanjang dan eratan melintang, dan juga ragum. Beberapa alat bantu yang dibutuhkan untuk mesin milling adalah penggaris siku dan kunci ragum. Langkah pertama yaitu memasukkan benda kerja pada ragum dan menguncinya menggunakan kunci ragum. Setelah benda kerja terpasang pada ragum, pastikan benda kerja lurus dengan menggunakan penggaris siku. Setelah benda kerja terpasang pada ragum, langkah selanjutnya yaitu mengatur meja mesin dengan menggunakan eretan memanjang. Pastikan mata pisau berada pada belakang benda kerja. Selanjutnya yaitu memastikan mata pisau berada pada tengah benda kerja dengan mengatur eretan melintang. Pertama yaitu mengatur mata pisau dengan menggunakan feed handle hingga mata pisau berada pada bagian dalam permukaan benda kerja. Setelah mengatur benda kerja dengan mata pisau, langkah selanjutnya yaitu memastikan feed handle terkunci dengan menggunakan feed handle lock dan juga spindle lock. Langkah selanjutnya yaitu menyalakan mesin fresh milling dengan mengarahkan tombol mengarah ke arah reverse. Berikut merupakan hasil dari meratakan sisi pada part iron coaster dengan menggunakan fresh milling. Selanjutnya itu kita akan membuat part iron mat. Untuk part iron mat sendiri kita harus menyiapkan materialnya yaitu berupa strip plat. Kemudian untuk alat bantunya sendiri kita harus menyiapkan jangka sorong dan juga penggaris siku. Sebelum melakukan pemotongan, terlebih dahulu kita melakukan pengukuran dengan ukuran 100 mm, kemudian ditandai menggunakan kapur. Lakukan pemotongan menggunakan mesin hacksaw seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Berikut ini merupakan mesin fresh drilling yang akan digunakan untuk melubangi part iron mat. Yang membedakan mesin fresh drilling dengan milling yaitu jika mesin fresh milling menggunakan mata pisau and mill, sedangkan untuk fresh drilling menggunakan mata bor twist bit.
Sebelum melakukan pengeboran, terlebih dahulu kita melakukan pengukuran dengan menggunakan alat bantu berupa jangka sorong dan juga penggaris siku. Pertama-tama yaitu kita melakukan pengukuran dari sisi samping sebesar 25 mm. Dan juga dari sisi atas sebesar 50 mm. Perjelas tanda menggunakan penggaris siku. Lakukan penitikan pada benda kerja yang sudah diberi tanda menggunakan palu dan penitik dengan hanya 1 kali pukulan. Setelah melakukan penitikan, langkah selanjutnya yaitu melakukan pengeboran. Langkah pertama yaitu memasang benda kerja pada ragum, kemudian menguncinya. Langkah selanjutnya itu menyesuaikan posisi benda kerja dengan menggerakkan eretan memanjang dan melintang. Selanjutnya itu posisikan bekas penitikan tepat berada di bawah mata bor. Langkah selanjutnya itu melepaskan feed handle lock. Kemudian menyalakan mesin dengan memutar tuas ke arah reverse. Lakukan pengeboran hingga mata bor menembus benda kerja. Jangan lupa berikan coolant secara berkala agar mata bor tidak aus atau cepat rusak. Setelah selesai melakukan pengeboran menggunakan mesin flash drilling, langkah selanjutnya yaitu melepas benda kerja pada ragum, kemudian melanjutkannya dengan proses pengukiran. Setelah melakukan proses pengeboran, langkah selanjutnya yaitu melakukan proses pengukiran untuk menghilangkan permukaan yang kasar yang terdapat pada benda kerja. Lakukan dengan cara yang sudah diajarkan sebelumnya. Berikut merupakan part iron mat hasil dari pengeboran dan juga pengukiran. Untuk part selanjutnya, kita akan membuat part iron pole. Dalam pembuatan part iron pole, kita menggunakan mesin hacksaw. Praktikan perlu menyiapkan benda kerja serta alat bantu berupa jangka sorong. Untuk selanjutnya, lakukan pengukuran sebesar 105 mm pada besi pejal. Setelah melakukan pengukuran pada besi pejal, selanjutnya kita akan melakukan ke tahap pemotongan. Sebelum melakukan ke tahap pemotongan, kita taruh benda kerja pada ragum, lalu kunci ragum dengan tuas ragum. Saat mengunci benda kerja pada ragum, kita harus memastikan benda kerja sejajar dengan bilah gergaji. Setelah bilah gergaji sejajar dengan pengukuran yang telah dilakukan, maka selanjutnya kita akan menyalakan mesin dengan menekan tombol berwarna hijau atau tombol on. Praktikan berada di sebelah kanan mesin hacksaw. Berikan coolant secara bertahap.
Setelah benda kerja telah terpotong, matikan mesin dengan memencet tombol off berwarna merah. Berikut ini merupakan part iron pole dengan ukuran 105 mm. Berikut ini merupakan mesin bubut yang digunakan dalam pembuatan part iron pole. Terdapat beberapa komponen yang perlu diketahui sebelum mengoperasikan mesin bubut. Komponen pertama adalah cak atau cekam. Cak atau cekam berfungsi untuk menjepit benda kerja pada mesin bubut. Komponen yang kedua adalah tombol incing, yang berfungsi untuk memastikan cekam berputar dengan baik. Komponen yang keempat adalah tombol emergency, berfungsi untuk mematikan mesin secara cepat apabila terjadi hal yang tidak diinginkan. Komponen yang keempat adalah tool post. Tool post ini adalah rujukan dari pahat bubut. Komponen yang kelima ada fifth hand wheel dan carriage hand wheel atau eretan atas dan eretan bawah. Eretan atas ini berfungsi untuk melakukan proses pembuatan secara melintang, sedangkan eretan bawah ini untuk melakukan proses pembuatan secara memanjang. Selanjutnya, siapkan benda kerja yang ingin dilakukan pembuatan, lalu pasang benda kerja tersebut ke dalam cekam atau cak seperti ini. Lalu kunci pada cekam saat benda kerja tepat berada di tengah cak atau cekam. Sebelum melakukan pemakanan, kita melepaskan kunci cekam atau cak ke tempat yang aman. Jangan letakkan kunci cekam atau kunci cak di atas mesin bubut karena dapat membahayakan operator yang sedang mengoperasikan mesin bubut. Setelah part iron pole terpasang, lakukan pengukuran 5 mm. Lalu dekatkan pahat bubut sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan. Selanjutnya, setelah pahat bubut menempel sesuai dengan ukuran 5 mm, kita lakukan incing untuk memberikan penandaan. Pertama-tama, kita tekan ke arah kanan. Setelah power indikatornya menyala, kita tekan tombol incing. Setelah melakukan penandaan, kita jauhkan pahat bubut dari benda kerja. Langkah pertama, untuk melakukan pemakanan, kita dekatkan pahat bubut ke benda kerja. Lalu, atur skala eretan lintang hingga 0 mm. Skala eretan 0 dengan menahan eretan lintang ini agar tidak berputar. Jauhkan pahat bubut dari benda kerja lagi. Lalu sekarang atur skala eretan melintang ini menjadi 1,5. Untuk mengatur skala 1,5, kita harus memastikan eretan melintang ini telah terasa berat. Nah, kalau misalkan eretan seperti ini, kita tunggu sampai eretan melintangnya menjadi berat. Kalau misalkan sudah berat, baru dititikkan pada 1,5. Kita lakukan pemakanan dengan menurunkan tuas on off. Lalu kita lakukan pemakanan kedua sebesar 1,5 mm. Pertama, kita dekatkan pahat bubut ke benda kerja dengan menggunakan eretan bawah dan eretan lintang. Nah, kalau udah, kita atur skalanya menjadi 0 mm. Atur kembali skala dari eretan melintang sebesar 1,5.
Dekatkan pahat bubut ke benda kerja. Jauhkan sedikit, lalu kita nyalakan mesin menggunakan tuas on off dengan menurunkannya ke bawah. Selanjutnya kita akan melakukan ke pemakanan ketiga. Jadi pada pemakanan ketiga ini caranya sama, kita dekatkan pahat bubutnya ke benda kerja menggunakan eretan bawah dan eretan melintang. Lalu atur skala eretan melintangnya menjadi 0 mm. Kita jauhkan pahat bubut dari benda kerja. Lalu kita atur skalanya menjadi 1,6 mm. 1,6. Lalu kita dekatkan kembali pahat bubut yang ke benda kerja. Tapi jangan sampai dia menempel. Lalu kita lakukan pemakanan ketiga. Karena dari pemakanan masih belum bisa masuk ke dalam part iron mat ini, iron pole-nya, maka kita akan melakukan pemakanan sekali lagi sebesar 0,2 mm. Lalu kita atur skalanya menjadi 0,2 mm. Jangan sampai menempel, lalu kita nyalakan tuas on off-nya dengan menurunkannya ke bawah. Kita ukur kembali dari pemakanan tadi. Setelah dilakukan pemakanan, dia sudah bisa masuk ke dalam lubang dari iron mat yang telah kita buat. Setelah selesai, kita pemakanan juga sudah pas. Keluarkan benda kerja dengan kunci cekal. Lalu kita keluarkan. Berikut ini merupakan part iron pole yang telah dilakukan pemakanan oleh mesin bubut. Setelah selesai menggunakan mesin bubut, matikan dengan memutarnya ke arah kiri. Berikut ini merupakan mesin jigsaw yang akan digunakan dalam proses pembuatan part MDF. Terdapat beberapa komponen yang perlu diperhatikan oleh praktikan agar dapat mengoperasikan mesin jigsaw. Yang pertama, terdapat switch on off yang digunakan untuk mematikan dan menghidupkan mesin. Yang kedua, ada speed knob yang digunakan untuk mengatur kecepatan pada bilah gergaji pada mesin jigsaw. Lalu yang ketiga, ada table yang digunakan sebagai alas benda kerja dalam proses pemotongan. Berikut ini merupakan bilah gergaji yang digunakan pada mesin jigsaw, yaitu pin blade. Langkah pertama yang perlu dilakukan sebelum melakukan proses pemotongan yaitu menyiapkan material MDF, dan kedua alat bantu yaitu spidol dan jangka sorong. Selanjutnya, beri ukuran pada material MDF dengan panjang 80 mm dan lebar 50 mm. Berikan titik dan tarik garis agar membentuk persegi sesuai dengan ukuran. Perlu diperhatikan oleh praktikan untuk posisi tangan harus berada di antara garis ukur. Berikut merupakan posisi tangan pada saat proses pemotongan. Langkah pertama dalam proses pemotongan yaitu tekan switch on untuk menyalakan mesin jigsaw. Lalu putar speed knob searah jarum jam.
Selanjutnya kita dapat melakukan proses pemotongan. Setelah proses pemotongan selesai, putar speed knob berlawanan dengan arah jarum jam, lalu tekan switch off untuk mematikan mesin. Berikut ini merupakan hasil pemotongan part MDF menggunakan mesin jigsaw. Berikut ini merupakan robot yang digunakan untuk pembuatan nama kelompok pada part MDF. Terdapat beberapa komponen yang perlu diperhatikan agar dapat mengoperasikan robot. Komponen yang pertama yaitu push button yang digunakan untuk menyalakan dan mematikan robot. Yang kedua yaitu power arm yang digunakan untuk mengarahkan indikator pada saat push pengerjaan. Indikator sendiri yaitu alat yang berada pada ujung robot. Yang ketiga yaitu terdapat lock power arm, yaitu tombol yang digunakan untuk mengarahkan power arm. Lalu yang keempat terdapat LED indikator yang digunakan untuk memastikan apakah mesin sudah menyala dan dengan posisi yang benar. Yang terakhir yaitu base yang digunakan sebagai tempat menopang seluruh lengan robot. Sebelum melakukan proses penamaan, letakkan part MDF pada tempat yang sudah diberi tanda. Langkah pertama yaitu membuka aplikasi Adobe Studio yang ada pada komputer. Kemudian pilih COM5, lalu klik connect. Setelah itu lakukan homing. Setelah itu kita pilih right and draw. Lalu ubah vektor menjadi laser. Lalu input teks sesuai dengan kode kelompok masing-masing. Sebagai contoh di sini yaitu PX0. Lalu kita klik OK. Lalu kita klik kanan pada teks, lalu klik setting. Lalu ubah ukuran X menjadi 260 mm dan Y sebesar 35 mm. Serta kita ubah ukuran width-nya sebesar 70 mm dan height-nya sebesar 40 mm. Lalu kita unchecklist lock aspect ratio-nya. Lalu jika sudah, kita klik OK. Setelah itu, kita klik Auto Z, di mana agar ketinggian laser tidak berubah, dan kita klik signpost untuk menentukan titik awal proses pelaseran. Pastikan sudah menggunakan kacamata pelindung sebelum melakukan proses pelaseran. Lalu kita klik start. Berikut merupakan proses penamaan yang dilakukan menggunakan